Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai ke strategi mengatasi interferensi. Yang kuncinya itu ada di latihan. Gitu. Latihan di sini mulai dari latihan fonetik, latihan kalimat dan juga struktur kalimat, serta pengenalan kosakata yang tepat dalam rangka menghindari penggunaan kata dari bahasa ibu ke dalam situasi yang formal. Kita harus memperkenalkan mana yang tidak masuk ke dalam bahasa Indonesia dan yang merupakan istilah kosakata bahasa daerah, ya, agar mereka mengetahui lebih jauh seperti itu. Kemudian kita lanjut terkait terkait dengan kesalahan berbahasa. Ya, di sini kita akan memahami, mengidentifikasi, dan juga menangani kesalahan berbahasa secara konstruktif. Ya, kesalahan berbahasa ini ada di dalam ranah ini semua. Ya, sintaksis, morfologis, kesalahan leksikal, serta kesalahan ortografis. Seperti itu. Kita mengenali dulu apa itu kesalahan atau ketidaktepatan. Ya. Kita gunakan diksi ketidaktepatan. Kesalahan berbahasa terjadi ketika seorang menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam pembelajaran bahasa, ya utamanya bahasa Indonesia, kesalahan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk tingkatan, mulai dari ucapan, jadi pengucapan, penulisan, tata bahasa, hingga pemilihan kata atau diksi seperti itu. Memahami jenis penyebab kesalahan berbahasa adalah langkah awal yang penting bagi seorang guru untuk memberikan bimbingan yang tepat serta sasaran kepada siswa. Makanya di sini Anda harus mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering muncul sehingga Anda dapat menjelaskan alasan logis, bukan hanya misalnya karena di dalam misalnya ketika menggunakan kata praktik, ya, anak-anak menggunakan kata praktek. Anda jangan hanya mengatakan karena dalam KBBI saja, ya, karena dalam KBBI bentuk yang tepat itu bukan praktek tetapi praktik, tetapi harus lebih mendalam. Anda menjelaskan secara logis dan kritis, misalnya mulai dari asal usul diksinya secara etimologis, asalnya dari bahasa apa, diserap ke dalam bahasa Indonesia, bentuknya menjadi seperti apa, gitu ya. Seperti kata praktik. Kenapa praktik? Gitu ya, karena asal katanya dari bahasa Belanda, ya, praktik, gitu ya. Jadi ada i di sana, bukan ada e, ya. Sehingga bentuk yang tepat itu praktik. Nah, perbedaan kesalahan dan juga kekeliruan. Kesalahan atau error, ya, bersifat sistematis dan mencerminkan kurangnya pengetahuan tentang kaidah kebahasaan. Contohnya, ini bertemu dengan diksi kata yang berawalan diksi P, T, S, dan K itu harusnya luluh. Nah, itu masuk ke dalam ranah kesalahan. Kalau mahasiswa atau siswa sudah tahu bentuk yang tepat, itu kesalahan. Nah, kurangnya pengetahuan tentang kaidah kebahasaan. Sementara kalau kekeliruan bersifat acak, ini terjadi karena kondisi yang situasional, seperti gugup, kurang konsentrasi, bukan karena ketidaktahuan. Gitu. Nah, kesalahan ini ada 4 macam. Ya, ada kesalahan sintaksis, kesalahan morfologis, kesalahan leksikal, kesalahan ortografis atau menuliskan, kesalahan penulisan bahasa.
Kemudian ini ada beberapa contoh kesalahan atau error dalam bahasa Indonesia. Ya, bentar. Nah, ini misalnya dalam tataran sintaksis. Ya, mungkin bagi beberapa pengguna bahasa yang memang tidak mengetahui bentuk yang tepat, ini sering terjadi. Misalnya ada kalimat saya sudah makan nasi belum, ya. Nah, ini urutan katanya atau struktur kalimatnya tentu saja tidak tepat. Kata belum di sini ini tidak boleh diletakkan di akhir, ya. Seperti mencari validasi gitu ya. Padahal kalimat yang tepatnya itu saya belum makan nasi seperti itu, ya. Penjelasannya kata belum harus diletakkan sebelum kata kerja, yaitu kata makan. Sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang benar. Itu ya, keterangan belum, sudah, telah, ataupun bentuk-bentuk seperti apa, itu harus diletakkan sebelum kata kerja. Nah, dalam tataran morfologis, ya, yang tidak tepatnya misalnya pada diksi mentulis atau mempesona, ya, mempesona. Itu harusnya diksi, kita tulis ya. Bisa tidak? Diksi yang berawalan P, T, S, dan K, ya. Ini kita besarkan terlebih dahulu P, T, S, dan K. Bila bertemu dengan awalan me, ya, me, me atau pe, ya, itu biasanya mereka akan luluh, ya, luluh. Kasusnya sama ya, luluh. Nah, ini akan luluh P, T, S, dan K. Misalnya pada kata di sini pinjam, bila dapat menasal itu akan menjadi meminjam, gitu ya. Tidak akan menjadi meminjam, tidak, tapi meminjam. Begitu pula dengan T, misalnya pada kata tarik, bukan tarik ya, tapi tarik, menjadi bentuk menarik, ya. S misalnya pada kata simpan, menjadi bentuk menyimpan. Nasi, T, P, nanti hilang, lulu, T-nya hilang, lulu, S-nya juga hilang. Misalnya pada misalnya kerja lah ya, kerja. Ini kan tidak ada kata mengerja, tapi mengerjakan. Nah, ini kayaknya hilang. Nah, ini biasanya akan terjadi, ya, kecuali pada kata yang awalnya PTS dan K yang dia merupakan cluster.
Misalnya ada kata proses, tetap saja memproses. Ya, menjadi bentuk memproses. Gitu. Kenapa? Karena ini merupakan klaster atau apa ya namanya? Konsonan rang, gitu ya. Atau pada kata soul. Ya, Anda tahu soul? Itu menjadi mengesol. Kenapa? Karena ini diksi yang satu suku kata. Gitu. Ya, jadi satu suku kata. Kalau ini kan proses, dua suku kata. Ini tarik, simpan, kerja. Gitu. Kalau ini satu suku. Begitu, guys. Itu ya. Nah, leksikal. Ya. Bentar. Ini kenapa dia tidak mau hilang? Oh, kita ke atas. Ya. Leksikal. Kalimat yang tidak tepatnya, tolong kasih tahu saya jawabannya. Bentuk ketidaktepatannya itu pemilihan kata yang tidak tepat. Kasih tahu adalah bentuk yang tidak baku atau bahasa gaul. Yang tepatnya itu beritahu. Ya, tolong beritahu saya jawabannya. Ya, kata baku beritahu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, gitu ya. Sementara kasih tahu itu bentuk yang tidak sesuai dengan ejaan atau kaidah kebahasaan. Nah, kalau ortografis mah terkait dengan ejaan ya, ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalimat yang tidak tepatnya, saya pergi ke sekolah kemarin. Misalnya, Anda lihat awal kalimat, ya, S-nya menggunakan huruf kecil. Sementara pada kata kedua, P-nya menggunakan huruf kecil. Ya, gitu ya. Yang tidak, itu kesalahan ortografis. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, huruf awal kalimat tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang tepatnya seperti yang pada kolom hijau. Saya pergi ke sekolah kemarin. Huruf pertama pada awal kalimat harus dengan huruf kapital. Begitu, teman-teman. Ini sudah penyebab kesalahan berbahasa. Yang pertama itu kurangnya pemahaman kaidah bahasa. Siswa seringkali belum memahami aturan tata bahasa Indonesia yang baku. Jelas ya, kenapa siswa tidak memahami kaidah bahasa? Karena memang tidak ada pembelajaran kaidah bahasa dalam pelajaran SD, SMP maupun SMA. Sehingga apa? Kita sebagai guru bahasa Indonesia harus menguatkan itu semua. Harus dijejali di sela-sela memberikan pengetahuan yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung. Misalnya dalam teks, siswa lagi sedang belajar, ada yang tidak tepat, Anda berikan penjelasan. Gitu. Ini harusnya seperti apa? Gitu. Tanpa fondasi pengetahuan yang kuat, kesalahan akan terus berulang. Meskipun siswa sudah berusaha berbahasa dengan benar. Pengaruh bahasa ibu atau interferensi, jadi kesalahan bahasa juga itu bisa dipengaruhi oleh interferensi. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, kebiasaan berbahasa dalam bahasa ibu dapat secara sadar masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia dan menyebabkan berbagai jenis kesalahan. Ya,
Kemudian minimnya kesempatan berlatih. Ya, siswa yang tidak mendapat cukup waktu dan ruang untuk berlatih berbahasa, baik secara lisan maupun tertulis, ini cenderung membuat kesalahan yang terus-menerus, ya, yang berulang kali karena tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Kita harus memberikan siswa kesempatan berlatih dan juga mengkritik mereka, bukan mengkritik eh, dengan cara yang negatif ya, tapi mengkritik dengan cara yang kita harus mengapresiasi, mengklarifikasi, ya. Nah, jangan sampai sieun budak teh pundung misalnya. Makanya Anda tidak mengkritik. Tapi kritiklah dengan cara yang benar, dengan cara mengklarifikasi, ya, memberikan apresiasi dan memperbaiki ketidaktepatan penggunaan mereka. Begitu. Nah, strategi mengatasi kesalahan berbahasa, ya, ini caranya dengan mengajarkan tata bahasa secara terstruktur. Kita memberikan pengetahuan mereka struktur bahasa, mulai dari fonologi sampai ke wacana, ya, itu diberikan penyuluhan dan pengajaran tata bahasa yang jelas, sistematis, kontekstual agar siswa memahami kaidah secara menyeluruh. Termasuk ejaan, ya, ejaan juga harus diajarkan kepada peserta didik. Bahkan kalau Anda punya adik atau anak kelas 1 SD itu sudah diajari ejaan, ya, penggunaan tanda titik, huruf kapital, tanda tanya, tanda seru, gitu, untuk mengakhiri berbagai jenis hal. Kemudian tentu saja harus banyak latihan, utamanya dalam keterampilan produktif seperti menulis dan juga berbicara. Jadwalkan latihan menulis esai, misalnya laporan, serta diskusi lisan secara berkala dengan fokus pada penerapan kaidah bahasa ini. Kemudian ada juga feedback. Ya, tadi yang saya katakan, kita harus memberikan klarifikasi kepada peserta didik dengan cara mengkoreksi, ya, koreksinya tentu saja mengkoreksi dengan cara membangun, tunjukkan kesalahan dengan cara mendorong siswa untuk memahami dan memperbaiki sendiri. Bukan hanya diberitahu jawabannya tadi ya yang saya contohkan, misalnya bentuk yang tepat itu praktis, karena Anda buka misalnya di KBBI yang tepatnya praktik, udah gitu aja, kan itu tidak membangun siswa, tidak membuat siswa menjadi positif terhadap bahasa Indonesia. Kita harus menyadarkan mereka bahwa tata bahasa Indonesia itu juga mendapatkan pengaruh dari berbagai bahasa yang ada di dunia, dengan latar belakang sejarah, ya, itu kan dari bahasa Belanda. Apa hubungannya Indonesia dengan Belanda? Handuk juga sama ya, sudah dari bahasa Belanda. Nah, pokoknya banyak sekali lah. Nah, ragam bahasa, kita akan masuk ke ketidaktepatan dalam ragam bahasa. Ragam bahasa di sini itu merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks. Nah, jadi konteks sosial, konteks budaya, dan juga tujuan komunikasi. Kita harus mengetahui dan jelas kapan, dengan siapa, kemudian apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bicarakan.
Nah, ini merujuk pada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini, teman-teman, mengacu pada variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, tujuan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia ini terdapat spektrum ragam yang luas yang perlu dipahami oleh calon guru, ya. Nah, kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa, ya kan kebetulan saya mengajar juga bahasa Indonesia di berbagai program studi. Apa bedanya bahasa Indonesia yang formal dengan yang tidak formal? Itu dapat kita identifikasi misalnya dari penggunaan diksi. Misalnya dari preposisi atau kata ganti, ya salah satu. Ini sedikit saja ya kita bahas. Karena takutnya misalnya dari preposisi. Preposisi atau kata ganti. Ya, kan ada kata ganti saya, aku kamu, ya. Saya dengan Anda. Misalnya ini, Anda akan tahu bahasa yang baku itu yang mana. Tentu saja yang pertama. Kalau aku kamu kan biasanya digunakan dalam situasi yang informal, yang tidak termasuk kata ganti orang ketiga. Misalnya kata hadirin. Nah, ya. Kalian. Nah, gitu ya. Terus, dari preposisi. Kemudian dari kelengkapan struktur kalimat. Ya, misalnya pada kata sebentar. Oh, ya, misalnya kata makan dengan kata memakan dalam kalimat tertentu, ya. Misalnya saya lagi makan atau saya sedang makan roti, ya. Saya sedang memakan roti. Nah, ini Anda bisa merasakan, bukan sensasi, ya, apa ya, situasi yang berbeda antara kata makan dengan memakan. Ya, ini lebih lengkap, ini kurang lengkap. Yang lebih baku tentu saja menggunakan kata memakan. Ya, itu contohnya. Beberapa, ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, ragam formal ini digunakan dalam situasi resmi, akademik, misalnya ya situasi yang resmi, situasi akademik, pidato, surat dinas. Makanya tidak jarang terdapat penelitian yang menganalisis ragam formal ini. Misalnya ada pidato Presiden Prabowo misalnya, saat pidato kenegaraan itu dianalisis, ya, dianalisis apakah bahasa yang digunakannya baku, formal. Kemudian ragam baku, ya,
biasanya mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Standar nasional misalnya dalam penulisan ilmiah. Ya, kalau seragam informal ini percakapan sehari-hari, santai, tidak mengikat, ya, tidak mengikat kaidah yang, jadi tidak terikat oleh kaidah. Kemudian ragam tidak baku, misalnya bahasa slang, dialek daerah, bahasa gaul, juga media sosial. Ini tidak terikat oleh bahasa yang baku. Tetapi tentu saja untuk membiasakan generasi masa depan agar bisa dan juga memahami ragam bahasa Indonesia yang baku, itu bisa melalui media sosial, ya. Kemudian ini sudah masalah ragam bahasa di kelas. Kesulitan siswa itu banyak kesulitan membedakan ragam bahasa. Banyak siswa kesulitan dalam memilih ragam bahasa yang tepat untuk situasi tertentu. Ya, mereka tidak menyadari perbedaan antara situasi formal dan informal. Misalnya, sering di kelas, Bu, aku mau tanya. Nah, itu salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa siswa atau mahasiswa kesulitan membedakan ragam bahasa. Ya. Kalau ini mah kan jelas, gue, lo, ya, sering digunakan, tidak waktu ya. Misalnya menggunakan kata aku saja, itu juga tidak tepat. Ya. Bahasa tidak baku. Tapi ingat teman-teman, kalau ada siswa yang menggunakan bentuk seperti itu, kita berikan apresiasi dulu terhadap keinginan atau keberanian siswa tersebut bertanya, baru diperbaiki, ya. Jangan disalahkan dulu, gitu. Bahasa tidak baku dalam konteks formal, penggunaan bahasa tidak baku atau slang dalam situasi akademik adalah masalah yang sangat umum. Siswa cenderung membawa kebiasaan berbahasa sehari-hari atau bahasa media sosial atau percakapan sehari-hari ke dalam konteks yang formal, seperti presentasi, karangan, atau ujian di sana. Oh, misalnya diskusi kelas itu sering digunakan. Berdasarkan analisis yang udah, ini salah satu kelengkapannya tadi kita bahas, kata sudah dengan kata udah itu juga masuk ke situ. Baku dan tidak. Sudah, jadi sudah dan udah. Hijau masuk, hijau dan hijau juga merupakan beberapa yang menunjukkan masa formal dan yang tidak. Begitu. Strategi mengatasi masalah ragam bahasa. Kita harus mengenalkan berbagai ragam bahasa, misalnya seperti ini. Jadi teman-teman, bahasa baku dan tidak baku, misalnya Anda jelaskan dapat ditunjukkan dengan indikator, misalnya penggunaan preposisi atau kata ganti yang Anda gunakan. Kalau dalam situasi yang formal di kelas, Anda boleh menggunakan saya, kami. Sementara yang tidak formal, misalnya aku, gue, itu tidak boleh digunakan itu. Kita harus memperkenalkan seperti itu, ya. Kelengkapan juga, kelengkapan kalimat, kelengkapan kata itu juga menjadi indikator dalam bahasa yang formal dan tidak formal. Seperti itu ya, teman-teman. Anda harus memperkenalkan ragam bahasa yang formal dan juga yang tidak formal. Kita bisa berlatih menganalisis dari teks, dari
video, misalnya tadi video presiden, video kenegaraan, gitu ya. Pidato presiden kenegaraannya dianalisis oleh siswa. Kemudian latihan bahasa baku dan tidak baku. Rancang kegiatan yang secara sadar melatih siswa menggunakan bahasa baku dalam konteks yang formal dan bahasa tidak baku dalam konteks yang informal. Simulasi dan bermain peran. Gunakan teknik role play atau bermain peran. Ya, misalnya simulasi rapat. Kan Anda mungkin pernah ya di mata kuliah pendidikan Pancasila, saya pernah lihat Bu Prima tuh ada teknik role play di dalamnya. Ya, simulasi menyusun undang-undang misalnya, yaitu simulasi atau role play. Saya juga sering menggunakan. Misalnya di kelas mahasiswa apa itu ya, kesehatan, saya membuat latihan penggunaan bahasa yang baku ketika para mahasiswa yang dalam hal ini calon perawat bertemu dengan pasien. Ya, gitu ya. Kemudian mengintegrasikan problematika kebahasaan dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif itu harus secara sadar mengintegrasikan penanganan interferensi. Interferensi itu tadi L1 yang ikutan ke L2. Kesalahan berbahasa tadi banyak. Dan juga ragam bahasa ke dalam setiap aktivitas belajar mengajar. Dua pendekatan kuncinya yaitu pembelajaran berbasis konteks, gitu ya. Sajikan berbagai teks dan situasi nyata, ya, yang mengandung beragam jenis bahasa dan juga ragam bahasa. Tapi ingat, kalau kita menyajikan teks yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa, jangan teks sastra, karena teks sastra itu sifatnya lisensial, bebas dari aturan kebahasaan, gitu ya. Dengan berhadapan langsung pada teks autentik seperti artikel koran, dialog percakapan, pidato resmi, atau unggahan media sosial. Siswa mendapat kesempatan berlatih mengenali penggunaan bahasa secara tepat dalam konteks yang berbeda. Jadi pelajari semua ragam teks, ya, kita tunjukkan yang baku, yang tidak baku, atau yang resmi, tidak resmi, formal, tidak formal. Pembelajaran komunikatif dorong siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Ya, misalnya melakukan presentasi, tadi role play, bermain peran, itu juga termasuk debat, atau misalnya siswa membuat pendekatan komunikatif menekankan penggunaan bahasa yang bermakna dan juga fungsional, bukan sekadar hafalan aturan. Tetapi misalnya kalau di SD ya, belajarnya kita beri contoh, kemudian seperti ini. Misalnya kalau di SD seperti SD ya, kelas 1 lah. Misalnya pada kata makan, ini membentuk kata memakan. Buatannya saya sedang memakan buah. Menempatkan pada kata. Itu misalnya
atau siswa disuruh membuat kalimat dan membacakan kalimat. Itu masuk ke dalam pembelajaran komunikasi. Begitu. Ini di SD ya, kalau di SMP, SMA beda lagi. Kerangka integrasi dalam rancangan pembelajaran ini. Kita mengidentifikasi masalah. Temukan interferensi. Apakah ada tidak dalam kelas? Kalau ada, kita angkat. Tapi ingat, jangan katakan itu adalah kesalahan. Tetapi ketidaktepatan atau kekeliruan. Ya. Dan gunakan dalam konteks seragam bahasa siswa. Ya. Kemudian rancang aktivitasnya, mau ngapain di kelas, apa yang akan dilakukan. Ya, tadi harus keterampilan yang produktif. Ya, buat tugas yang menargetkan masalah kebahasaan secara efektif. Apakah Anda menyodorkan teks, siswa menganalisis penggunaannya, nah, itu silahkan. Kemudian evaluasi dan refleksi. Nilai hasil yang tadi diberikan kepada siswa, tugasnya, ya. Jadi nilai tugas siswa dan rencanakan perbaikan. Jadi harus ada perbaikan. Guru yang efektif tidak hanya mengajarkan materi bahasa saja, tetapi harus secara aktif merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa menghadapi, mengenali, dan juga mengatasi masalah. Ya, masalah kebahasaan secara langsung dan juga dalam konteks yang berbeda. Begitu, silakan pelajari lebih lanjut teman-teman untuk video pembelajaran, tentu saja akan saya share di Edlink ya, tapi videonya tentu saja ada di YouTube. Baik, terima kasih. Marilah kita berdiskusi di ruang yang asinkronis ya, yaitu di Edlink. Silakan dipelajari dan dibaca. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.